Amar yang baru saja selesai bersiap-siap hendak ke kantor, belum sekalipun melihat Narumi tersenyum pagi ini. Dari jarak beberapa meter, ia memandangi Narumi yang sedang merapikan tempat tidur mereka. Sepertinya dia masih ngambek karena es dawet semalam. Coba aku tes, batin Amar. Dengan sengaja, Amar melempar handuk basah yang tadi ia pakai ke atas tempat tidur. Ia berharap Narumi akan mengoceh seperti biasanya, tapi sepertinya ia salah. Narumi hanya menghela napas kemudian meraih handuk basah itu dari atas tempat tidur. Kalau sudah selesai, turun duluan saja. Aku akan menyusul. Ia melangkah menuju kamar mandi untuk menggantung handuk itu. Pagi ini Narumi dan Amar seharusnya kembali ke rumah mereka sendiri, namun Bu Bibah dan Pak Azam meminta agar kedua pasutri itu menetap sementara karena esok hari adalah hari raya Idul Adha. Waduh, sepertinya kali ini berbeda. Dia tidak ngoceh, ini malah lebih gawat, batin Amar saat melihat Narumi keluar dari kamar mandi, masih dengan raut wajah datar. Perlahan Amar mendekat dan langsung memeluk Narumi dari belakang. Sayang, kamu kesal karena semalam tidak bisa minum es dawet. Bagaimana kalau hari ini aku tidak usah ke kantor saja? Aku akan menemanimu jalan-jalan minum es dawet sepuasnya. Narumi melepaskan pelukan sang suami, kemudian berbalik. Ia lagi-lagi menghela napas panjang saat melihat ekspresi wajah bersalah Amar. Aku tidak kesal sama tapi aku kesal sama diriku sendiri. Kok segitunya, semalaman aku sampai tidak bisa tidur karena mikirin es dawet. Dan pagi ini, tiba-tiba aku tidak menginginkan es dawet lagi. Aneh kan? Amar terkekeh saat melihat ekspresi wajah Narumi yang menurutnya sangat lucu. Ya sudah, jangan kesal-kesal lagi. Nanti setelah pulang kerja kita jalan-jalan, kulineran. Mau? Boleh deh. Ucap Narumi lalu kembali tersenyum. Beberapa hari belakangan ini moodnya sering naik turun. Ia bisa tiba-tiba merasa sedih dan tiba-tiba bisa tersenyum kembali. Kalau begitu sekarang kita turun. Amar merangkul sang istri dan seperti biasa mereka melangkah keluar bersama. Maira yang baru saja selesai jogging pagi, menghentikan langkahnya saat hendak masuk ke dalam rumah. Pandangannya terus mengikuti mobil Raihan yang baru saja tiba di halaman rumah. Sejak malam pengakuan itu, situasi di antara mereka benar-benar canggung. Maira seperti ingin lari, menjauh namun tubuhnya membeku, dengan pandangan yang tak bisa berpaling dari Raihan. Sesaat setelah turun dari mobil, Raihan melangkah dengan santai, menghampiri Maira. Raut wajahnya terlihat datar, tidak ada ekspresi menyebalkan seperti biasanya. Mai, Amar ada? Iya, ada di dalam. Mama melarang dia pulang dulu. Besok kan kumpul keluarga untuk Idul Adha. Raihan mengangguk pelan saat mendengar jawaban Maira. Baiklah, aku masuk dulu. Ia melanjutkan langkahnya tanpa mempedulikan Maira. Ia bahkan tak lagi bertanya, apa kabar wanita itu hari ini? Apa yang baru saja Maira lakukan dan ia bahkan tak bertanya apakah Maira baik-baik saja hari ini. Sikap dingin Raihan sepertinya membuat Maira tidak nyaman. Pandangan Maira terus mengikuti Raihan hingga menghilang dari balik pintu. Apa dia mencoba menghindari ya? Tapi kenapa? Raihan melambaikan tangannya saat melihat Amar baru saja menuruni tangga. Hari ini ia datang menjemput atasannya itu karena mereka akan menghadiri pertemuan penting. Pas sekali kamu sudah datang. Tadi sekretarisku menelpon jika kamu yang akan menemaniku ke pertemuan hari ini. Ucap Amar sesaat setelah sampai di hadapan Raihan. Ya, ini juga sekretarismu baru saja mengabariku tadi pagi. Raihan melihat jam di pergelangan tangannya. Pak Direktur, sepertinya kita tidak punya banyak waktu. Kita harus berangkat sekarang sebelum terjebak macet. Mendengar penuturan Raihan, membuat Amar segera menoleh menatap sang istri. Aku akan sarapan di luar saja, sudah terlambat. Amar mendekat, mengecup singkat kening Narumi. Hati-hati, ingat janjinya nanti sore, aku tunggu loh. Ucap Narumi mengingatkan. Iya sayang, insyaallah pasti aku tepati. Ucap Amar sambil mengusap lembut pucuk kepala Narumi. Di saat seperti ini, Raihan selalu terlihat seperti korban kebucinan kedua pasutri itu. Hadeh, hidup lagi sedih-sedihnya malah lihat pemandangan begini. Cobaan itu selalu datang dari orang terdekat. Narumi dan Amar terkekeh mendengar ucapan Raihan. Sudah jangan iri-iri, usaha makanya. Ayo pergi, kita sudah terlambat. Ucap Amar. Ia dan Raihan melangkah beriringan menuju pintu keluar. Sesampainya di teras, mereka berpapasan dengan Maira. Amar hanya terdiam karena mengira Raihan akan menyapa saudara kembarnya itu. Namun ternyata ia salah. Raihan pun hanya diam seraya terus melangkah, melewati Maira begitu saja. Sontak Amar bingung. Ia mulai bertanya-tanya, apa yang salah? Ray, tadi yang lewat itu Maira, Memi? Ucapnya. Entahlah, pikiranku lagi kacau. Raihan menghentikan langkahnya sesaat setelah mereka sampai di samping badan mobil.
Malam tadi aku mengakui perasaanku kepadanya. Aku pikir ditolak itu tidak sakit, tapi ternyata lumayan juga. Sekarang melihatnya saja sangat menyakitkan bagiku. Amar nampak terkejut, namun beberapa detik kemudian ia mulai bisa memahami semuanya. Dia hanya belum siap. Masa ia langsung bilang iya? Di luar luka hatinya yang belum sembuh, masa idahnya juga belum berakhir. Santai, kamu laki-laki, masa ditolak sekali langsung lemas begitu? Ya bagaimana tidak? Dia kan cinta pertamaku dan untuk pertama kalinya aku mengutarakan perasaan kepadanya. Apa yang harus aku lakukan? Tanya Raihan nampak serius, tidak sebercanda biasanya. Nanti kita bahas. Amar merebut kunci mobil di tangan Raihan. Biar aku yang menyetir, bisa-bisa nanti kamu nabrak kalau terus mikirin Maira. Ide bagus. Aku tidak ingin diperjaka. Ucap Raihan dengan lemas. Ia segera masuk ke dalam mobil, disusul Amar setelahnya. Sementara itu di ruang makan keluarga Al-Mahri, Bu Bibah tengah sibuk berbincang dengan Narumi mengenai menu yang akan dimasak esok hari, termaksud Bi Ijah juga ikut larut dalam obrolan tersebut. Saat semua nampak antusias, hanya Maira yang sejak tadi terlihat lemas. Ia terus mengaduk-aduk makanannya dengan tatapan nanar. Pak Azam yang menyadari keanehan pada putrinya, segera mendekat. Beliau duduk di samping Maira lalu meletakkan cangkir kopinya. Mikirin apa kamu, Mai? Masih tidak bisa melupakan Reno ya? Lamunan Maira buyar seketika. Ia melirik sang papa sebentar kemudian kembali fokus ke piringnya. Pak, bagaimana jika seekor kenari kehilangan kicaunya? Ia nampak dingin dan acuh kepada mentari yang biasanya selalu ia sapa setiap pagi. Pak Azam menyeruput kopinya, lalu kembali melihat Maira. Seekor kenari pun tahu kapan kicauannya dibutuhkan. Saat mentari yang ia tunggu masih tertutup awan gelap, apa cahayanya bisa terlihat? Apa hangatnya bisa terasa? Jika merindukan kicauannya, pastikan dulu tak ada lagi awan gelap yang menghalangi cahaya mentari itu. Maira kembali tertunduk seraya mengaduk-aduk makanan di atas piring. Perasaannya benar-benar kacau karena sang kenari yang selalu menyapa kini seolah kehilangan kicaunya. Bab 41 2 garis merah, kamu? Hari menjelang sore saat Narumi terbangun dari tidur siangnya. Kedua kelopak matanya membulat sempurna saat melihat jam di dinding kamar, ya ia kebablasan tertidur. Astagfirullah! Duh, kebiasaan di rumah sih! Ia segera bangkit, meraih dan langsung memakai jilbab bergonya. Tapi saat hendak keluar dari kamar, langkahnya kembali terhenti. Salat asar dulu deh. Narumi kembali berbalik masuk ke dalam kamar mandi. Ya, tadinya ia pamit ke ibu mertuanya untuk istirahat sebentar karena kepalanya sedikit pusing, tetapi yang terjadi malah ia kebablasan tidur. Di dapur, Maira, Bu Bibah dan Bi Ijah terlihat sudah sibuk dengan tugas masing-masing. Ya, sudah menjadi kebiasaan keluarga konglomerat itu masak besar bersama-sama saat hari raya, baik Idul Fitri ataupun Idul Adha. Kesederhanaan seperti ini mengajarkan mereka tentang arti bersyukur dan juga arti kebersamaan. Uang dan kekuasaan tak pernah membuat Bu Bibah lupa diri. Menu masakannya pun tak jauh-jauh dari makanan khas Lebaran orang Minang, seperti rendang, ketupat, gulai dan masih banyak lagi. Di momen ini pula, Bu Bibah ingin mengenalkan kebudayaan dari suaminya kepada sang menantu tercinta. Mai, Rumi kenapa belum turun? Mama jadi khawatir. Tadi siang wajahnya pucat sekali. Ucap Bu Bibah seraya menoleh menatap Maira yang sedang mengupas bawang. Kedua mata Maira terlihat basah, perih. Ia selalu tidak tahan saat diberikan tugas untuk mengupas bawang. Mungkin kelelahan, Ma, acara kemarin kan dia tidak cukup istirahat. Kalau begitu saya panggil Non Rumi sebentar ya, Bu. Sahut Bi Ijah. Oh ya, Bi, terima kasih ya. Ucap Bu Bibah. Bi Ijah segera meninggalkan aktivitasnya lalu hendak beranjak pergi dari dapur tersebut. Tapi belum sempat dia melangkah, Narumi tiba-tiba muncul dari balik pintu dengan nafas terengah-engah. Nah itu Non Rumi! Ucap Bu Ijah, sumringah. Setelah berhasil mengendalikan nafasnya, Narumi segera mendekati sang kakak ipar. Maaf aku ketiduran. Maira dan Bu Bibah terkekeh kecil saat melihat ekspresi wajah Narumi yang terlihat tak enak hati. Sudah Rum, jangan panik begitu. Mama bukan mertua antagonis yang suka nyalahin mantunya. Sahut Maira. Bu Bibah menepuk sebuah kursi di sebelahnya. Sini, duduk. Katanya kamu mau lihat cara masak orang Minang. Iya, Ma. Narumi segera beranjak duduk di sebelah ibu mertuanya. Namun tiba-tiba saja indera penciumannya mendeteksi aroma yang begitu menyengat. Rum, bawang ini langsung dari Padang loh. Coba cium deh, lebih wangi. Ucap Maira sambil menyodorkan sebuah bawang merah yang sudah diiris ke depan wajah Narumi. Sungguh tiba-tiba saja Narumi merasa begitu mual dan pusing. Namun demi menjaga imagenya sebagai seorang menantu, ia menahan hal tersebut. Apalagi karena tadi ia bangun telat. Narumi meraih bawang merah dari tangan Maira,
dan dengan nekatnya ia menghirup aroma bawang tersebut dan 1 detik setelahnya, rasa mual itu semakin menjerit-jati. Huek! Huek! Bu Bibah, Maira dan Bi Ijah nampak terkejut. Pandangan mereka terus mengikuti Narumi yang melangkah dengan cepat menuju wastafel. Di depan meja wastafel Narumi mengeluarkan apa yang bisa ia keluarkan dari mulutnya. Setelah beberapa saat rasa mual itu mulai mereda. Namun tubuhnya terasa lemas dan kepalanya kembali pusing seperti siang tadi. Rum, kamu naik saja. Istirahat lagi, biar Mama dan Bi Ijah di sini. Bu Bibah menoleh menatap Maira. Mai, antar Rumi ke atas ya. Dia pasti masih kelelahan karena acara kemarin malam. Iya, Ma. Maira melangkah mendekati Narumi dan langsung memapahnya keluar dari area dapur. Bu Bibah dan Bi Ijah masih terpaku di sana, tenggelam dalam pikiran masing-masing. Bu, sepertinya bukan kelelahan deh. Apa mungkin Non Rumi udah ngisi? Sahut Bi Ijah. Bu Bibah menoleh dengan raut wajah antusias. Sudah lama ia mendapatkan seorang cucu. Apa mungkin ya, Bi? Ia menggelengkan kepalanya. Saya tidak mau berharap lebih. Takut kecewa dan takut membebani anak-anak. Kalau memang iya, ya syukur, tapi kalau belum ya tidak masalah. Iya sih, Bu, tapi semoga saja ya. Bu Bibah tak lagi menanggapi ucapan asisten rumah tangganya. Beliau hanya tersenyum kemudian kembali fokus ke aktivitasnya. Saat pernikahan Maira ia selalu berharap akan segera dikaruniai seorang cucu, namun harapannya itu kini berubah menjadi semu. Tak kalah pernikahan sang putri berakhir di hadapan pengadilan. Untuk itu sekarang ia tidak ingin berekspektasi terlalu tinggi. Melihat Amar bahagia dan begitu mencintai Narumi saja sudah membuat Bu Bibah sangat bersyukur. Maira terus membopong Narumi hingga akhirnya sampai di ujung tangga. Sesekali ia melirik ke arah Narumi yang sejak tadi diam dengan dahi berkeringat dan wajah pucat. Rum, kamu terakhir haid kapan? Sontak Narumi menghentikan langkahnya. Kedua kelopak matanya membulat saat menyadari jika ia sudah telat datang bulan. Ia menoleh menatap Maira. Aku sudah telat 2 mingguan. Sepertinya aku terlalu sibuk sampai tidak ngeh. Nah lo, jangan-jangan kamu hamil, Rum. Maira hampir melompat saking girangnya. Masa? Bagaimana mungkin? Ucap Narumi yang masih tak percaya. Ayo ikut aku. Maira menarik tangan Narumi agar mengikutinya. Tadinya ia ingin mengantar Narumi untuk beristirahat, namun Maira melewati pintu kamar Narumi itu begitu saja dan terus membawa Narumi hingga akhirnya masuk dalam kamarnya sendiri. Sampainya di dalam, Maira melepaskan genggaman tangannya dari pergelangan tangan Narumi. Ia bergerak cepat membuka laci nakas. Dulu saking ingin hamil, Maira sampai menyetok 1 kotak tespek dan dia ingat ia menyimpan respek itu di rumah ini, bukan di rumahnya sendiri. Narumi yang begitu penasaran segera melangkah mendekati Maira. Kamai, nyari apa sih? Mulut Maira berperangah saat berhasil menemukan tespek yang sejak tadi ia cari. Ini dia. Ayo cepat tes, aku penasaran. Narumi masih diam terpaku seraya menatap bungkusan kecil di tangan Maira. Tiba-tiba ia merasa ragu untuk mencoba karena jika hasilnya tidak sesuai dengan yang diekspektasikan, maka yang kecewa bukan hanya dirinya tetapi Maira juga. Kok malah bengong? Maira meletakkan tespek tersebut atas telapak tangan Narumi. Tidak ada salahnya mencoba. Jangan takut jika hasilnya negatif. Narumi yang awalnya ragu seketika kembali bersemangat. Ia menggenggam tespek tersebut di telapak tangannya. Oke, aku coba ya. Iya, ayo. Coba saja dulu. Maira kembali menuntun Narumi agar segera masuk ke dalam kamar mandi. Sesampainya di dalam, Narumi membuka alat tespek tersebut hingga terbersit sesuatu dalam hatinya. Jika memang benar saat ini ia tengah mengandung buah cintanya dengan Amar, pasti rumah tangga mereka akan semakin lengkap. Di depan kamar mandi Maira mondar-mandir tidak jelas karena ikut merasa gugup. Sebagai seorang wanita yang begitu menyukai anak kecil, sepertinya ia belum beruntung hingga belum dipercayakan oleh Allah untuk mengandung. Saat ini, ia benar-benar berharap. Setidaknya kalaupun ia gagal melahirkan seorang cucu untuk keluarga Al-Mahri, ia ingin Narumi yang mewujudkan mimpi tersebut. Setelah beberapa saat Narumi keluar dari kamar mandi dengan raut wajah datar dan tatapan bingung. Bagaimana Rum? Positif? Tanya Maira tidak sabar. Aku belum lihat. Takut, tespeknya ada di kamar mandi. Lirih Narumi. Kamu, ya sudah biar aku yang lihat. Maira melangkah masuk ke dalam kamar mandi dengan antusias. Sementara Narumi hanya bisa diam di sana dengan debaran jantung yang semakin tak karuan. Di tengah rasa cemasnya, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu dari luar. Ya, sebentar. Narumi segera melangkah membuka pintu dan ternyata yang mengetuk adalah Raihan. Kak Rei? Loh, Rum! Kamu kok di sini? Maira mana? Brak! Terdengar suara pintu kamar mandi terbuka dengan keras.
Hal tersebut membuat pandangan Narumi dan Raihan beralih kepada Maira yang baru saja keluar dari kamar mandi. "Yeay, alhamdulillah hamil!" seru Maira sambil mengangkat tespek itu tinggi ke udara. "Ha, kak kamu hamil?" tanya Raihan sambil memandangi Maira dengan tatapan tak percaya. Gubrak, Narumi sampai menepuk jidatnya melihat kesalahpahaman konyol ini. Bab 42 puasa 9 bulan. Maira menurunkan tangannya dengan kedua mata membulat sempurna saat menyadari kedatangan Raihan. Sepertinya ia telah membuat pria itu terkejut bukan main. Raihan melangkah melewati Narumi untuk menghampiri Maira. "Kamu hamil? Sungguh? Astagfirullah, Mai! Bagaimana bisa kamu hamil saat kamu sudah resmi bercerai dari Reno? Apa sih?" Maira melangkah melewati Raihan, ia merangkul Narumi sambil mengusap perut saudari iparnya itu. "Bukan aku, tapi Rumi. Tadi dia tes pek dan hasilnya ternyata positif." "Oh begitu." Raihan mengelus dada sambil mencoba mengatur napasnya. Ia yang tadinya ingin bersikap cuek, otomatis tak bisa menahan diri saat mendengar Maira bicara tentang kehamilan. Saat sudah merasa lebih baik, Raihan baru tersadar jika tadi Maira menyebutkan nama Narumi. "Tunggu, jadi bukan kamu yang hamil tapi Rumi? Rumi benar-benar hamil? Alhamdulillah. Aku juga tidak menyangka Kak Rei," ucap Narumi dengan mata berkaca-kaca. Ia tak menyangka kabar kehamilannya akan menjadi kebahagiaan bagi orang-orang di rumah tersebut. Narumi jadi tidak sabar bagaimana ekspresi Amar, Bu Bibah, Pak Azam, ibunya dan Aki saat mengetahui kehamilannya. "Alhamdulillah. Selamat ya Ipar." Raihan melangkah mendekat sambil merentangkan kedua tangannya. "Eits, mau ngapain kamu?" tanya Maira saat melihat Raihan hendak memeluk Narumi. "Ya mau kasih selamatlah. Akhirnya 2 garis merah. Bayangkan bagaimana bahagianya keluarga ini. Amar sedang di depan, aku akan memberitahunya sekarang." Saking antusiasnya Raihan hendak melangkah pergi menghampiri Amar yang sedang mengobrol dengan petugas keamanan rumah di teras depan. Tetapi lagi-lagi Maira menahan langkahnya. "Jangan beritahu Amar dulu. Biar Rumi yang memberitahu, kamu tidak tahu yang namanya privasi, ha?" Raihan mengangguk paham dan mengurungkan niatnya. Ia sadari Narumi pasti ingin mencari waktu yang tepat untuk memberikan kabar baik ini kepada Amar dan juga keluarga besar. "Benar juga. Maaf aku terlalu bahagia." "Tidak apa, Kak. Kalau begitu aku ke kamar ya, mau istirahat." Narumi menoleh menatap Maira. "Kamai terima kasih ya. Jujur aku masih tak percaya tapi ternyata semuanya nyata. Aku bawa satu lagi tes spektia, mau tes lagi nanti." "Iya Rum. Sama-sama." Maira memeluk Narumi dengan erat. Ia merasa begitu terharu karena harapan terbesar keluarga Almahri sebentar lagi akan terwujud. "Jaga baik-baik ya Rum. Saat ini cuma kamu harapan kami satu-satunya." "Iya Kak, insyaallah." Narumi melepaskan pelukan mereka lalu beranjak pergi meninggalkan kamar tersebut. Setelah kepergian Narumi, tinggallah Raihan dan Maira di sana. Situasi kembali hening dan canggung. Sesekali mereka saling melirik namun tak juga bersuara. Ngapain kamu nyari aku sampai ke sini? Aku pikir kamu tidak mau bicara lagi padaku." tanya Maira tanpa melihat Raihan. Ia terus memandang ke sembarang arah sambil berpangku tangan. Raihan nampak terkesiap hingga salah tingkah sendiri. Ia sampai lupa kalau ingin menjaga jarak dengan Maira. "Oh itu." Ia merogoh koceknya, mengambil sesuatu yang menjadi tujuan utamanya menemui Maira. "Ini janjiku waktu itu, tadi kebetulan ada di toko jadi aku beli." Maira melirik ke arah Raihan dan detik itu juga raut wajahnya kembali berubah. "Ini remote apa?" "Remote lampu LED strip. Tapi lampunya belum dipasang tadi langsung aku masukkan saja ke studio mini kamu. Kamu bisa minta tolong Meng Ujang atau Amar untuk memasang lampu itu." Maira tertegun melihat remote di tangannya. Sudah begitu lama ia membahas tentang studio mini yang akan ia pakai untuk siaran live menjual gamis brand terbarunya, dan Raihan masih saja ingat janjinya untuk membelikan ia lampu itu. Padahal ia tidak berharap apapun. "Kalau begitu aku pulang. Setidaknya aku masih punya kesibukan lain di bengkelku saat malam hari," ucap Raihan sambil melihat jam di pergelangan tangannya. "Tunggu!" sanggah Maira saat melihat Raihan hendak meninggalkan tempat tersebut. Raihan menoleh tanpa mengatakan apapun. "Apa aku bisa minta tolong kamu saja? Dibandingkan Amar atau Meng Ujang, kamu yang paling ahli merakit barang." Pinta Maira nampak ragu. Mendengar hal itu membuat Raihan yang tadinya merasa sedih dan kecewa kini kembali luluh. Akhirnya ia menyadari jika dalam sebuah perjuangan bukan hanya tekad yang harus kuat tetapi kesabaran juga harus seluas samudra. Menaklukkan bongkahan es di hati seorang wanita yang mengalami trauma tidaklah semudah membalikan telapak tangan. "Boleh, bayarannya aku ingin pisang goreng dan kopi susu." Maira terkekeh lalu menganggukkan kepalanya.
Amar memijat tekuk lehernya sesaat setelah masuk ke dalam kamar. Pekerjaan hari ini sangat melelahkan karena ia bukan duduk manis di ruang kerjanya, namun ia harus menghadiri sebuah pertemuan penting lalu pergi meninjau lokasi proyek yang sedang berjalan bersama dengan Raihan. Rum, kamu baik-baik saja? Tadi aku bertemu Mama di depan dan katanya kamu tidak enak badan? Tanyanya saat melihat Narumi sedang duduk melamun di atas ranjang. Narumi baru saja kembali mengecek apakah dia benar-benar hamil dan dites pack kedua hasilnya tetap 2 garis merah dan itu artinya kemungkinan besar ia sedang mengandung dan hal tersebut membuat dia terus melamun dan membayangkan sudah sebesar apa janin di rahimnya. Rum, kamu kok bengong? Narumi tersentak saat menyadari Amar sudah duduk di sebelahnya. Itu, aku hanya sedikit pusing. Mungkin karena malam tadi kurang tidur, mikirin es dawet. Amar merangkul Narumi sambil mengecup-ucup kepala istrinya dengan lembut. Kalau begitu siap-siaplah sekarang, kita pergi kulineran. Narumi nampak berpikir saat melihat raut wajah suaminya begitu lelah. Tidak usah dulu deh. Pasti lelah seharian bekerja. Tapi aku sudah janji. Nanti kalau tidak pergi, kamu malah kepikiran lagi. Ayo siap-siap, kita sholat maghrib di luar saja. Kan banyak masjid. Ucap Amar. Narumi kembali terdiam hingga akhirnya ia memikirkan satu ide untuk memberitahu Amar tentang kehamilannya. Baiklah. Kalau begitu aku mandi dan bersiap-siap dulu. Ia langkah cepat menuju kamar mandi. Ya, kamu benar-benar datang bulan ya, Rum? Amar menyadarkan tubuhnya di kepala ranjang sambil memandangi Narumi masuk ke dalam kamar mandi. Tidak, hanya pusing saja. Sahut Narumi lalu menutup pintu kamar mandi. Padahal rencana mau ngajak dia nginap di hotel saja malam ini. Gumam Amar. Mobil yang dikendarai Amar terparkir di salah satu halaman masjid yang terletak di pusat kota. Sebelum mengajak sang istri jalan-jalan mereka menyempatkan diri untuk salat maghrib, sekalian menunggu waktu isya. Di syaf yang berbeda, mereka sangat kusyuk mengikuti imam salat. Terutama Narumi yang tak kuasa menahan air matanya saat selesai rakaat terakhir, ia duduk sambil menengadahkan tangan, ia tak henti-hentinya mengucap syukur, setelah penantian beberapa bulan, ia diberikan anugerah luar biasa. Setelah selesai salat maghrib Narumi terus berzikir tanpa henti sambil menunggu waktu isya. Dan lagi-lagi air matanya tumpah. Ia merasa begitu tenang. Sejak memutuskan untuk hijrah dan memakai jilbab, ia merasa Allah menunjukkan hikmah dari semua kesedihannya di masa lalu. Terkadang Narumi bertanya-tanya, kenapa Allah begitu baik kepadanya padahal ia bukan hamba yang bertakwa. Ia menghabiskan separuh hidupnya hanya untuk lalai dan mengabaikan perintah Allah SWT. Amar menunggu di samping badan mobil, namun Narumi belum juga keluar dari masjid. Padahal mereka berjanji akan bertemu di parkiran karena ramainya orang memenuhi masjid. Ya, malam ini adalah malam takbiran Idul Adha. Dari kejauhan Amar memandangi satu persatu orang yang keluar dari pintu utama masjid, hingga tiba-tiba ponselnya di saku celana berdering tanda panggilan masuk. Ia mengerit heran karena yang menelponnya adalah Narumi. Karena merasa penasaran ia pun segera menerima panggilan telepon tersebut. Rum, sudah nunggu di depan. Kamu di mana? Masih di dalam, aku pusing. Tolong ambilkan minyak kayu putihku di laci dashboard. Oh iya baiklah. Tunggu sebentar, aku akan segera ke sana. Amar mengakhiri panggilan telepon tersebut dan langsung bergegas membuka pintu mobil. Raut wajahnya terlihat panik, ia takut Narumi kenapa-napa. Saat membuka laci dashboard mobil, ia tak menemukan minyak kayu putih, melainkan tangannya memegang sebuah kotak kecil berbentuk persegi. Apa ini? Lagi-lagi karena rasa penasarannya, ia membuka isi kotak tersebut dan kedua matanya membulat sempurna. Ia sangat tahu benda kecil itu, karena dulu Maira selalu meminta tolong ia untuk membelinya. Dengan penerangan seadanya ia bisa melihat 2 garis merah tergambar di sana. Takut salah lihat, ia menyalakan senter ponselnya untuk memastikan dan benar saja, benda itu adalah sebuah tespek yang memperlihatkan 2 garis merah. Bagaimana kejutannya? Amar berbalik saat seseorang berbisik dari arah belakang. Rumi? Ia menatap sang istri dengan tatapan tak percaya. Ini apa? Maksudku ini tespek kamu yang pakai. Marumi mengangguk sambil berusaha menahan tangisnya. 2 garis merah yang ia harapkan sejak awal pernikahan, sekarang jadi kenyataan. Aku hamil, ada anak di rahimku. Ya Allah, Rum. Amar memeluk Narumi dengan erat. Ia menenggelamkan wajahnya di bahu sang istri dan mulai terisak lirih. Sungguh ini adalah kejutan terindah dalam hidupnya. Jangan nangis gitu, ini tempat umum. Tidak malu dilihat orang. Ucap Narumi sambil menepuk punggung Amar. Amar segera melepaskan pelukannya sambil menyeka air mata. Aku tidak malu, sama sekali tidak malu. Aku tidak tahu bagaimana lagi caraku untuk berterima kasih, aku senang sekali. Narumi mengusap air mata yang tak henti-hentinya mengalir dari sudut mata sang suami.
Ia tidak menyangka pria yang di awal pernikahan begitu angkuh dan dingin, kini menagis bahagia di hadapannya. Berterima kasih kepada Allah, jangan lelah untuk terus berdoa, agar calon anak kita selalu dalam lindungannya. Aminin. Amar melingkarkan lengannya di bahu sang istri. Kalau begitu sekarang kita ke dokter spesialis kandungan saja, bagaimana? Kira-kira wajahnya mirip siapa ya? Jenis kelaminnya apa? Dan kira-kira berapa lama lagi dia akan lahir? Narumi terperangah saat mendengar pertanyaan sang suami. Astagfirullah, yang hamil itu aku, bukan tupai yang bisa melahirkan dalam jangka waktu 40 hari. Begitu ya? Aku tidak sabar, hehe. Jadi harus menunggu 9 bulan? Tanya Amar dengan polosnya. Dan katanya seorang suami harus puasa berhubungan selama 9 bulan juga loh. Sabar ya, calon nabi. Ucap Narumi dengan senyum jahilnya. Seketika ekspresi wajah Amar berubah pias. Ia percaya saja dengan ucapan Narumi yang jelas-jelas mengada-ada. Mama saya? Bab 43 Wek. Pukul 9 malam, Raihan masih sibuk memasang lampu hias dinding ruangan yang Maira sulap menjadi studio dadakan. Dan Raihan mau minum tah? Nanti saja, Bi, ini dah sebentar lagi selesai. Yos, jangan lama-lama Den. Bijah meletakkan es kopi susu dan pisang goreng di atas meja sofa. Tak lama, Maira masuk. Ia menatap kagum melihat hasil kerja dadakan Raihan. Hal tersebut membuat ia semakin bersemangat untuk memulai bisnis brand gamis terbarunya. Setelah dulu sempat vakum karena fokus menjadi istri yang baik. Meski harus berusaha dan memulai semuanya dari nol, Maira tetap ingin membuktikan bahwa tidak ada kata terlambat untuk sebuah keberhasilan. Meski terlahir dari keluarga yang kaya dan berkecukupan, Maira tidak pernah mengandalkan harta kedua orang tuanya. Ia selalu fokus mengembangkan dirinya sendiri dengan cara sendiri meski itu berarti ia akan kesulitan. Ray, berhenti dulu. Nanti pisang gorengnya dingin. Ini aku sendiri loh yang goreng. Raihan menoleh, melihat Maira yang berdiri di sampingnya. Tumben? Biasanya juga Bibi. Lah bener Den. Ini non Maira sendiri yang goreng. Sahut Biijah. Akhirnya Raihan pun menghentikan aktivitasnya. Ia menyeka keringat yang mulai membasahi dahi hingga ke wajahnya. Sebenarnya ia lelah karena seharian ini menemani Amar berkeliling dari tempat pertemuan ke lokasi proyek, tetapi demi Maira, ia rela melakukan apapun. Meski tadinya ia sempat kecewa dan kesal karena menganggap Maira tak mempertimbangkan perasaannya. Namun sekarang ia sudah mulai berdamai dengan keadaan. Masih banyak waktu untuk mereka memulai semuanya secara perlahan, namun pasti sampai pada tujuan. Raihan berbalik dan langsung duduk di sebuah sofa yang terletak di sudut ruangan. Lengkungan senyum tergambar di wajahnya saat membayangkan apa kelak, jika ia berhasil menaklukkan Maira, setiap pagi ia akan disuguhkan segelas kopi dan pisang goreng seperti ini. Kenapa malah ditatap begitu? Duduklah. Sontak Raihan menoleh menatap Maira yang tiba-tiba saja sudah berdiri di sampingnya. Iya. Akhirnya ia duduk dan langsung meneguk es kopi susu buatan Maira. Sesekali ia melirik Maira yang saat ini duduk di hadapannya. Entah mengapa Raihan jadi canggung untuk membuka obrolan seperti biasanya. Ia tiba-tiba merasa sedikit menyesal karena pengakuannya hari itu malah membuat ia canggung seperti sekarang. Ray, apa aku boleh bertanya? Akhirnya Maira mulai bersuara setelah sempat hening beberapa saat. Katakan saja. Raihan nampak kesusahan bicara karena sedang mengunyah makanannya. Maira nampak ragu hingga terlihat berpikir sesaat. Kenapa baru sekarang kamu jujur dengan perasaanmu kepadaku? Bukankah kamu bilang sudah menyukaiku sejak kecil? Raihan tidak siap untuk situasi ini. Namun ia sudah mulai terbiasa menghadapi keraguan-keraguan Maira terhadapnya. Karena dulu aku hanya anak berandalan yang sering membuat masalah dan merepotkan Azam. Pikiranku belum dewasa. Lantas, dari semua itu, hal membanggakan seperti apa yang bisa membuat aku berani dan siap untuk mengutarakan perasaanku kepadamu? Maira terdiam, ia menatap pria di hadapannya dengan perasaan campur aduk. Katanya laki-laki itu dilihat dari tanggung jawabnya. Dan aku tidak ingin egois. Aku sadar dulu aku belum mumpuni. Dan ketika mengetahui kamu ta'aruf dengan Reno, aku pikir itu akhir dari segalanya. Namun ternyata takdir malah membawaku kembali untuk memperkuat perasaan itu. Maaf, jika lagi-lagi ucapanku membebani pikiranmu, tapi itu kenyataannya. Maira melirik ke arah Biijah yang sedang menonton televisi, berjarak sekitar 5 meter darinya. Melihat wanita parubaya itu sedang fokus menonton, membuat Maira lebih leluasa. Ia kembali menatap Raihan yang sedang melahap pisang goreng buatannya. Aku tidak terbebani, hanya saja aku takut mengecewakanmu. Kamu tahu, aku sangat takut memulai sebuah komitmen lagi. Mai, untuk keluar dari ketakutan itu sendiri, kamu harus berani melangkah tanpa melirik masa lalu. Kamu tahu, waktu tidak akan menunggu kamu sembuh dari luka itu. Ia akan terus berjalan memutar detik demi detik. Dan aku yakin suatu saat nanti,
kamu akan menyadari betapa sia-sianya waktu yang telah kamu habiskan hanya untuk meratapi luka itu. Jelas Raihan lalu kembali sibuk dengan makanannya. Sementara Maira kembali diam, ia terus menatap Raihan. Pikirannya begitu ramai dengan sejuta pertanyaan tetapi ia merasa semua tak perlu lagi dipertanyakan. Karena Raihan dengan mudah bisa menepis keraguannya. Entah sugesti atau apa, setelah malam tadi menyampaikan tentang kehamilannya, pagi ini Narumi mulai mual-mual. Padahal rencananya ia akan ikut ke masjid terdekat untuk salat Idul Adha bersama keluarga sang suami. Kamu istirahat saja, aku juga tidak akan pergi. Ucap Amar dengan muka bantalnya. Ya, ia baru saja terbangun dan segera menghampiri sang istri di kamar mandi. Dengan lemas Narumi berbalik menatap sang suami. Tidak, aku akan tetap pergi. Sudah janji sama mama dan papa untuk ke masjid bersama. Apalagi ini momen pertama aku jadi bagian keluarga besar ini. Iya sih tapi... Ses nomor tapi. Sekarang aku keluar. Aku mau mandi nanti terlambat. Ucapnya sambil menuntun sang suami agar segera keluar dari kamar mandi. Iya baiklah. Amar hendak berbalik, tapi ia menahan langkahnya lalu kembali menatap Narumi. Jadi setelah salat nanti, kita akan beritahu mama dan papa tentang kehamilan kamu. Wajah Narumi bersemu merah, ia tersenyum malu saat menayangkan sesuatu yang saat ini telah tumbuh di rahimnya. Apalagi malam tadi ia sudah memastikan kehamilannya di dokter kandungan. Iya. Sana keluar dulu ya. Biar aku bisa mandi. Meski ada di sini kamu juga bisa mandi, Neng. Kali ini wajah Narumi nampak kesal. Udah pernah ditonjok perempuan belum? Amar terkekeh seraya kembali melanjutkan langkahnya keluar dari kamar mandi. Ya, galak amat jadi perempuan. Akhirnya Narumi menutup pintu tersebut. Sementara Amar masih nampak berseri-seri sejak malam tadi. Sejak beberapa bulan terakhir, ia terus membayangkan bagaimana seru dan bahagianya jika suatu saat nanti ia akan bergelar status sebagai ayah. Dan saat ini adalah awal dari kebahagiaannya. Sementara itu di tempat lain, berbeda dengan kebanyakan orang yang sedang bersuka cita merayakan Idul Adha. Reno masih duduk melamun di teras rumah sambil memandangi orang yang terus berlalu lalang di depan jalan sana. Setelah perceraiannya dengan Maira, ia dilanda frustasi yang cukup berat. Usahanya yang tidak lancar, membuat pikirannya semakin kalut. Andai bisa kembali ke titik awal mungkin ia akan bergegas memperbaiki semuanya. Tetapi kini semuanya telah terlambat. Ia kehilangan wanita terbaik yang pernah mengisi hari-harinya demi sebuah ambisi yang pada akhirnya tidak mencapai tujuan. Reno, kenapa kamu tidak ke kantor? Reno melirik sang ibu yang sedang berdiri di sampingnya. Aku lelah. Bu, besok aku akan kembali menemui calon investor. Kamu jangan terus seperti ini. Putri kamu itu membutuhkan kamu dan juga membutuhkan uang yang banyak untuk biaya hidupnya di masa depan. Tidak ada gunanya menyesal yang telah terjadi, wanita itu sekarang sudah benar-benar melupakan kamu. Entah mengapa Rena sekarang begitu sensitif dan juga mudah kesal saat ibunya lagi-lagi membahas tentang Maira dan masa lalunya. Aku tidak menyesal. Apa tidak bisa ibu tidak membahas wanita itu lagi? Aku sudah lepas dari keluarganya. Ibu tidak perlu membahas itu terus. Aku yakin kok sekarang ini Maira sedang menyesali keputusannya karena telah bercerai dariku. Dia tidak akan mendapatkan hidupnya kembali setelah perceraian kami. Tak ingin terus berdebat dengan sang ibu, Reno memilih pergi masuk ke dalam rumah. Narumi baru saja keluar dari masjid setelah melaksanakan salat Idul Adha. Ia tidak tahu salatnya sah atau tidak karena sejak pagi tadi kepalanya benar-benar pusing dan ia tidak bisa fokus. Karena jarak masjid dan juga rumah yang tidak terlalu jauh, Narumi dan semua anggota keluarga kecuali Maira yang belum selesai datang bulan, memutuskan untuk berjalan kaki sambil menyapa para warga sekitar. Rum, kamu baik-baik saja? Sejak tadi mama perhatikan kamu lemas. Tanya Bu Bibah sesaat setelah mereka sampai di depan halaman masjid. Tidak apa-apa, Ma hanya sedikit pusing. Kalau begitu mama telepon Meng Ujang ya, suruh jemput pakai mobil. Narumi segera menggelengkan kepalanya. Tidak usah, Ma, masih kuat kok. Bener? Iya, Ma. Akhirnya Bu Bibah merasa lebih lega setelah memastikan menantunya baik-baik saja. Mereka kembali melangkah beriringan keluar dari halaman masjid. Hingga setelah beberapa saat, sebuah mobil bak terbuka yang membawa beberapa ekor sapi berukuran besar dan beberapa ekor kambing, lewat di samping Narumi dan Bu Bibah. Kedua mata Narumi membulat sempurna. Indera penciumannya yang sedang sangat sensitif mendeteksi aroma yang kurang sedap. Hingga membuat kepalanya kembali pusing. Menyadari ada yang tidak beres, membuat Bu Bibah menghentikan langkahnya, seraya menahan bahu Narumi. Rum, kamu kenapa? Tidak, Ma, aku hanya, Huek. Hah? Huek? Ini kamu mual kenapa, Neng? Bu Bibah terus menahan tubuh Narumi yang mulai oleng. Ekspresi wajahnya terlihat panik dan cemas. Pandangan Narumi mulai berputar. Ia tak lagi bisa menopang tubuh ringkihnya dan... Bruk! Akhirnya ia jatuh ke pingsan,
Bab 44 Kabar bahagia atau kabar buruk. Kamu Marmar, kok hal sepenting ini tidak kamu beritahukan mama dan papa sih? Bu Bibah menoleh menatap putrinya, Maira. Kamu juga Mai? Sudah tahu dari awal malah ikut-ikutan rahasia? Bu Bibah nampak begitu kesal bercampur cemas saat melihat menantu kesayangannya terbaring lemas di berangkar rumah sakit. Ya, beliau baru saja mengetahui jika ternyata saat ini Narumi tengah hamil muda. Maira dan Amar saling melirik satu sama lain. Awalnya mereka diam karena ingin menjadikan kehamilan Narumi sebagai kejutan untuk kedua orang tua mereka. Tapi rencana itu gagal total. Maaf, Ma, Pa, namanya juga mau kasih surprise. Aku juga baru tahu kemarin malam. Sudah jangan diperpanjang. Pak Azam merangkul sang istri dengan senyum sumringahnya. Intinya sebentar lagi Mama dan Papa akan punya cucu. Semoga Rumi baik-baik saja. Dia pasti shock karena fase ngidam yang cukup berat. Sahut Maira seraya menatap wajah iparnya yang masih terlelap. Kabar tentang kehamilan Rumi tentu saja menjadi berita besar untuk keluarga konglomerat tersebut. Setelah sempat putus harapan karena Maira tak kunjung hamil dan berakhir pada perceraian. Saat ini hanya Narumi yang menjadi harapan satu-satunya. Amar mendekati sang mama yang masih saja memasang wajah kusut. Sudah Mah, jangan kesal terus. Mama harus jaga kesehatan biar nanti bisa ngomong cucu. Bu Bibah melirik sang putra dan akhirnya ia tersenyum tipis. Iya, Mama akan jaga kesehatan. Biar nanti bisa jaga cucu seperti teman-teman Mama yang lain. Duh kan jadi tidak sabar. Semua tertawa saat mendengar ucapan Bu Bibah. Hingga tak berselang lama, Narumi mulai membuka matanya. Ia mengerjap perlahan, melihat Amar, Maira, dan kedua mertuanya secara bergantian. Ma! Narumi mencoba untuk bangkit, namun kepalanya masih saja terasa berat. Amar segera mendekat, membantu Narumi untuk bangkit dari posisi berbaring. Ia menyandarkan tubuh Marumi dengan posisi setengah berbaring. Rum, bagaimana perasaan kamu? Iya, nah apa yang kamu rasakan sekarang? Tanya Bu Bibah yang kembali terlihat khawatir. Narumi segera menggelengkan kepalanya. Ia tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi kepada dirinya hingga tiba-tiba saja tidak sadarkan diri setelah selesai salat Idul Adha pagi tadi. Namun, melihat semua orang menjadi khawatir karenanya membuat Narumi merasa sedikit bersalah. Aku baik-baik saja. Mama dan Papa tidak perlu khawatir. Dan Kak Mai juga tidak perlu cemas. Mungkin aku saja yang belum terbiasa. Narumi kembali melihat jarum infus yang menancap di tangannya dan ruangan VIP rumah sakit yang saat ini dirinya tempati. Aku sudah baik-baik saja. Bagaimana kalau sekarang kita pulang saja? Jangan terburu-buru, Neng. Beristirahatlah sampai besok di sini. Papa sudah menelpon aki kamu tadi, beliau dan ibu kamu sangat senang saat mengetahui tentang kehamilan kamu. Besok mereka akan langsung ke Jakarta. Sahut Pak Azam. Benar itu, tidak apa-apa tahun ini kita merayakan Idul Adha di rumah sakit, yang penting itu calon cucu Mama di rahim kamu sehat dan kamunya juga bisa pulih. Sahut Bu Bibah. Beliau mendekat menggusap pucuk pimpinan kepada menantunya dengan lembut. Jangan sungkan ya. Kalau kamu mau sesuatu langsung bilang saja. Yang aneh-aneh juga tidak apa-apa Rum, kan ada Amar yang siap jadi calon ayah siaga. Sahut Maira. Narumi tak bicara apapun. Ia hanya terkekeh kecil dengan wajah yang masih terlihat pucat. Rencananya untuk memberikan surprise tentang kehamilannya, nyatanya membuat ia benar-benar memberikan kejutan di waktu yang tidak terduga seperti pagi tadi. Bu Bibah, Pak Azam dan juga Maira pamit untuk pulang sebentar. Hingga kini tinggallah Amar yang menjaga Narumi di sana. Pria tampan dan karismatik itu nampak selalu setia duduk di samping sang istri. Beberapa kali Amar mencoba untuk menawarkan makanan dan juga buah-buahan, tetapi Narumi menolak dengan alasan tidak selera makan. Apa kamu menginginkan sesuatu? Mau es cendol yang waktu itu? Narumi menggelengkan kepalanya hingga tiba-tiba saja raut wajahnya terlihat begitu sendu. Bagaimana kabar ayah sekarang ya? Apa dia baik-baik saja? Aku jadi khawatir, sudah berbulan-bulan tidak tahu kabarnya. Kamu ingin bertemu? Amar mengusap punggung tangan sang istri saat merasa jika Narumi begitu merindukan ayahnya. Sejenak Narumi nampak tertegun, ia juga tidak tahu kenapa dirinya begitu merindukan sesosok pria yang bahkan selama ini tidak pernah mengharapkan kehadirannya. Trauma akan perlakuan sang ayah membuat Narumi berpikir keras untuk kembali bertatap muka. Dirinya rindu tetapi trauma untuk bertemu. Aku hanya ingin memastikan ayah baik-baik saja. Karena aku yakin kebahagiaan beliau adalah tidak adanya aku dalam hidupnya. Aku tidak mau bertemu dengan ayah dan membuat beliau kembali emosi saat melihatku. Baiklah, nanti aku akan meminta orang kepercayaanku untuk mencari keberadaan beliau dan memastikan beliau baik-baik saja. Ucap Amar yang terlihat berhasil membuat Narumi lebih tenang. Terima kasih, aduh aku pengen pulang, mau makan rendang, gulai yang semalam Mama dan Bi Ijah buat. Ucap Narumi tiba-tiba.
Tenang saja, nanti Raihan dan Maira akan datang membawa itu semua. Ucap Amar. Narumi nampak sumringah saat mendengar ucapan Amar. Ia sangat menyukai masakan ibu mertuanya terkhusus rendangnya. Duh, tiba-tiba aku lapar. Oh ya, apa pernah masak rendang? Sepertinya rendang akan lebih nikmat jika yang masak. Raut wajah Amar seketika berubah. Jangankan rendang Rum, mie rebus saja suamimu ini tidak pernah buat. Jadi please, jangan bilang kamu minta aku untuk masak rendang. Narumi tersenyum lebar, memperlihatkan deretan gigi putihnya. Kan biasanya hari raya begini banyak pembagian daging kurban. Bisa kali ada mie anak. Amar tersenyum getir. Ia tidak mungkin berkata tidak di situasi yang mengharuskan ia menjadi seseorang yang cekatan dan multitalenta. Keesokan harinya, kabar tentang kehamilan menantu keluarga Al-Mahri sudah sampai ke telinga para pegawai perusahaan Al-Konstruksi. Kabar yang merebak begitu cepat, membuat para pemburu berita mulai berkerumun di labi perusahaan untuk meminta penjelasan kepada CEO perusahaan besar tersebut. Karena tombak penerus utama keluarga Al-Mahri adalah sebuah kabar hangat yang patut untuk diperbincangkan oleh para kalangan bisnis dan masyarakat luas. Dan pagi ini pula kabar tentang kehamilan Narumi dimuat di sebuah majalah bisnis mingguan, yang memang selalu tidak ketinggalan tentang kabar terbaru dari keluarga besar Al-Mahri. Bahkan perceraian Maira beberapa waktu lalu menjadi kabar utama karena mengundang berbagai polemik di tengah keharmonisan keluarga tersebut. Tidak hanya sampai di situ saja, kabar tentang kehamilan Narumi nyatanya sudah sampai ke telinga Reno. Pria 30 tahun tersebut nampak tidak begitu senang saat mengetahui bahwa orang yang begitu ia benci kini sedang menanti calon buah hati. Di belakang meja kerjanya, ia memutar-mutar pulpen dengan perasaan cemas. Iri, dengki yang kembali memenuhi hati dan pikiran. Setelah berhasil membuat aku dan Maira berpisah, bisa-bisanya sekarang dia menari-nari di atas penderitaanku. Kabar tentang kebahagiaan Amar seolah menjadi kabar buruk. Bianca yang baru saja duduk di hadapan Reno hanya bisa mengalah nafas panjang. Apa yang akan kakak lakukan? Aku? Reno tersenyum menyeringai lalu kembali sibuk dengan pikirannya sendiri. Entahlah, aku tidak bisa berpikir jernih sekarang. Bab 45 Penyesalan Seorang Ayah. Satu hari setelah keluar dari rumah sakit, Narumi sudah kembali ke rumahnya sendiri. Namun karena kondisi yang masih lemah, ibunya pun ikut bersamanya. Sementara Aki kembali ke Bogor karena harus memantau perkebunan jeruk yang sebentar lagi akan memasuki masa panen. Rumi, mau ibu buatkan jahe hangat? Tanya Bu Sinta, sesaat setelah Amar baru saja meninggalkan kediaman mewah tersebut untuk kembali bekerja di kantor seperti hari biasanya. Tidak usah Bu, aku sudah ada obat dari dokter untuk meredakan mual. Lagi pula ini mualnya hanya sementara, nanti juga aku akan baik-baik saja. Ucap Narumi. Awal kehamilan memang seperti itu, nak. Ya sudah, ayo masuk, kamu harus istirahat. Bu Sinta menonton Harumi untuk masuk kembali ke dalam rumah. Assalamualaikum. Bu Sinta dan Marumi menoleh ke belakang saat mendengar suara salam seseorang. Waalaikumsalam. Ucap Narumi dan Bu Sinta secara bersamaan saat melihat ternyata yang datang adalah Maira. Kak Mai sudah datang saja, jadi ya pagi ini ke toko kain? Tanya Narumi. Karena ini akan menjadi bisnis kita berdua, jadi aku ingin mendiskusikan sesuatu bersamamu sebelum ke toko kain nanti siang. Jawab Maira. Kalau begitu langsung ke atas saja, Mai. Nanti ibu menyusul bawa cemilan untuk kalian. Sahut Bu Sinta. Ibu baik sekali. Maira memeluk Bu Sinta dengan gemasnya. Tahu bakso ada ya? Ada, ibu bawa banyak dari Bogor tapi Rumi tidak selera makan. Ya sudah, ibu gorengkan dulu ya. Bu Sinta melepaskan pelukan Maira darinya lalu melangkah cepat menuju dapur. Kak Mai sendiri, Kak Raihan tidak ikut? Tanya Narumi iseng. Ih, kamu Rum. Memangnya dia pengawalku apa kemana-mana ikut? Oh ya, kamu masih mual? Narumi menggeleng pelan. Sedikit. Hanya saat pagi hari saja. Ayo naik ke atas, Kak. Sementara itu selama perjalanan, Amar terlihat sedang sibuk menerima telepon dari salah satu orang suruhannya yang ia minta tolong untuk mencari keberadaan Pak Tony. Akhirnya ia mendapatkan sebuah fakta bahwa Pak Tony telah pindah rumah dan mempunyai pekerjaan baru sebagai mandor di salah satu proyek kecil dengan gaji yang tak seberapa dari pekerjaan Pak Tony sebelumnya. Baiklah, saya akan ke sana. Amar mematikan panggilan telepon tersebut. Setelah mendapatkan informasi, tiba-tiba ia berpikir untuk menemui Pak Tony sendiri. Sebagai seorang suami, ia ingin tahu apakah pria baru baya tersebut masih menyimpan dendam kepada Narumi ataukah sudah menyesali perbuatannya beberapa waktu yang lalu. Walau bagaimanapun Pak Tony tetaplah mertuanya dan Amar menghormati itu. Pak, tolong antar saya ke Jalan Anggrek. Baik, Den. Di usia yang sudah mencapai 48 tahun, Pak Tony disibukkan dengan pekerjaan yang cukup padat setiap harinya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup ia jarang mengambil cuti.
Saat ini di lokasi proyek, beliau sedang melaksanakan tugas untuk memantau para pekerja. Dengan cara ini pula ia bisa melupakan semua kejadian-kejadian di masa lalu yang mulai ia sesali. Dulu sekali saat masih hidup bersama Bu Sinta, ia bisa hidup nyaman tanpa harus merasa tertekan karena kekurangan uang. Namun berbeda ketika ia menjalani rumah tangga dengan istri keduanya yang selalu banyak menuntut ini dan itu. Hingga sekarang ia harus bekerja ekstra agar bisa membahagiakan istrinya. Setelah pagi-pagi sudah berkeliling dan memastikan para pekerja sudah datang semua, Pak Tony memilih duduk di depan pos sambil menikmati kopi dan cemilannya. "Pak, itu di depan ada yang nyariin," sahut seorang petugas keamanan saat menghampiri Pak Tony. "Siapa?" tanya Pak Tony seraya berdiri dari posisi duduknya. Ia menatap lurus ke arah pagar seng yang menjadi pintu masuk. "Kurang tahu, tapi dia bilang menantu Pak Tony. Lamang bapak punya anak gadis yang sudah nikah toh?" Saat mendengar penuturan petugas keamanan itu, Pak Tony segera bergegas keluar karena ia tahu yang datang adalah Amar. Ia melangkah cepat hingga keluar dari balik pagar seng tersebut. Dari kejauhan ia bisa melihat pria yang memakai jas berwarna hitam sedang menunggunya di samping badan mobil. Langkah Pak Tony terhenti, beliau menghela nafas pelan karena sudah beberapa bulan belakangan ini ia tidak berani menunjukkan dirinya di depan pria itu ataupun di hadapan Narumi. Setelah pertemuan terakhir ia dan Amar, Pak Tony menyadari jika memang selama ini ia tidak layak disebut seorang ayah karena telah mencaci maki dan membenci putrinya sendiri. Sejak saat itu pula Pak Tony mencoba untuk tidak lagi mengganggu kehidupan putrinya. Hari ini pria muda itu kembali datang menemuinya untuk kedua kali dan beliau merasa canggung. Melihat kedatangan Pak Tony, Amar segera melangkah pelan hingga berdiri di hadapan mertuanya. Ia tersenyum lalu mencium tangan pria paruh baya itu. "Lama tidak bertemu, Pak." Pak Tony masih nampak kebingungan hingga gelagapan. "Kamu, kenapa bisa tahu saya bekerja di sini? Saya tahu dari seseorang. Apa kita bisa bicara sebentar?" Bertempat di sebuah warung kopi yang tidak jauh dari lokasi proyek, Pak Tony duduk berhadapan dengan menantunya untuk kedua kali. Tidak seperti pertemuan pertama mereka, kali ini Pak Tony sudah benar-benar berubah, hingga tak banyak bicara. Amar pun menyadari perubahan sikap mertuanya itu. Ia masih ingat betul betapa angkuhnya wajah pria paruh baya itu di pertemuan pertama mereka. "Ada apa kamu jauh-jauh kemari hanya untuk mencari saya?" tanya Pak Tony pada akhirnya. "Saya hanya ingin tahu kabar. Anda? Sudah cukup lama sejak pertemuan kita hari itu." Amar mengeluarkan selembar foto ukuran sedang dan langsung disodorkan ke hadapan Pak Tony. "Rumi baru saja selesai wisuda. Saat itu dia menangis karena mengingat Anda." Spontan tatapan Pak Tony terpaku saat melihat betapa cantiknya sang putri dengan pakaian toga. Raut wajahnya tiba-tiba berubah menjadi sendu. Penyesalan akan semua perlakuannya di masa lalu kembali menghantui pikiran. "Dan ini adalah foto hasil USG. Saat ini Narumi sedang hamil," ucap Amar sambil menyodorkan satu foto lagi. Kali ini mata Pak Tony terlihat berkaca-kaca. Beliau tertunduk sambil menatap foto hitam putih yang memperlihatkan bulatan kecil sebesar biji kacang yang sedang bersemayam di rahim putrinya. "Rumi, baik-baik saja kan?" "Alhamdulillah, baik Pak. Namun, beberapa waktu belakangan ini dia sering mengingat Anda. Sepertinya dia rindu, tapi tidak punya cukup keberanian untuk menemui Anda. Jika ada waktu senggang, saya harap Anda bisa berkunjung ke kediaman kami. Rumi pasti menunggu Anda." Pak Tony hanya terdiam sambil menatap foto di depannya. Setelah semua yang terjadi, tentu saja beliau sangat malu untuk bertemu lagi dengan putrinya dan ia tahu Rumi pasti mengalami trauma yang cukup berat karena semua perlakuan buruknya di masa lalu. "Akan saya pikirkan nanti. Kalau untuk sekarang rasanya tidak sanggup untuk bertemu dia. Terima kasih karena sudah datang. Sejak beberapa bulan belakangan ini saya memang sering memikirkan kondisinya. Dan sepertinya saya tidak perlu khawatir karena Narumi berada di tangan pria yang tepat seperti kamu." Amar kembali tersenyum. Situasi di antara mereka lebih tenang dibandingkan di perjumpaan pertama. Ia mengeluarkan sebuah kartu kecil dari dalam dompetnya. "Ini adalah kartu nama saya, Pak. Jika butuh apa-apa, jangan sungkan untuk menghubungi saya langsung." Pak Tony nampak terpana. Ia tak habis pikir kenapa ada pria muda yang kaya raya tetapi begitu menghormati orang rendah sepertinya. Beliau masih ingat betul, hari itu ia membentak Amar karena menganggap pria itu terlalu lancang mengurusi hidupnya. Terima kasih, Nak. Saya titip Rumi ya. Bahagiakan dia, karena selama ini dia tidak pernah mendapatkan kasih sayang yang seharusnya saya berikan sebagai ayahnya." Lirih Pak Tony. "Insya Allah, Pak," ucap Amar. Obrolan keduanya kembali berlanjut. Situasi yang sempat menegang beberapa bulan yang lalu kini mencair seiring kesadaran Pak Tony tentang perlakuan buruknya kepada Narumi. Saking asiknya mengobrol mereka tidak menyadari jika dari kejauhan seseorang sudah memantau dari dalam mobil. Yups, siapa lagi kalau bukan Reno? Siapa sangka jika proyek pembangunan itu di bawah naungan perusahaan baru Reno yang baru saja dirintis.
Dan secara kebetulan ia menemukan pemandangan yang menarik perhatiannya. Dia jauh-jauh datang ke lokasi proyek orang lain untuk menemui seorang kuli bangunan. Sika, Amar, kenapa kamu suka sekali bergaul dengan orang rendahan? Bab 46 terserah padamu. Amar mengantar Pak Tony kembali ke tempat proyeknya. Saat hendak kembali masuk ke dalam mobil, langkahnya dihadang oleh seseorang yang tidak asing dan sudah lama tidak bertemu dengannya. Lama tidak bertemu, saudaraku. Ya, pria itu adalah Reno. Setelah sempat dibelenggu oleh rasa sakit pasca perceraiannya dengan Mayra. Hari ini ia kembali berani berhadapan dengan Amar dan masih tidak ada kapoknya juga. Amar mengerit seraya menghela napas panjang. Ia bisa merasakan dendam Reno terhadapnya masih amat kentara. Dari cara bicara bahkan sorot matanya. Jadi ini proyekmu? Tanya Amar sambil berpangku tangan. Dan apa yang kamu lakukan di sini? Iya, aku lupa tadi aku lihat kamu mengobrol dengan seorang kuli. Tanya Reno bernada sindiran. Mendengar pertanyaan Reno, raut wajah Amar tiba-tiba berubah menjadi kesal. Biasanya ia akan santai apapun yang dikatakan oleh mantan suami saudaranya itu, namun kali ini nampaknya berbeda. Jaga ucapanmu, dia adalah ayah mertuaku, ayah Narumi. Andai aku tahu tempat ini adalah milikmu, tidak aku biarkan beliau bekerja di sini. Aku hanya menghormati keputusan dan tidak ingin mengatur hidup beliau. Namun, karena sudah mengetahui tempat ini adalah milik pria sepertimu, besok aku akan mengatur pekerjaan lain untuk beliau di proyek di perusahaanku. Tegas Amar. Reno berdecak. Alih-alih merasa bersalah setelah semua yang ia lakukan kepada Amar, tingkahnya malah semakin menjadi. Baik dulu ataupun sekarang ia masih saja iri untuk setiap prestasi dengan kebahagiaan yang Amar rasakan. Sejak dulu kamu hobi sekali berhubungan dengan orang rendahan. Baik Raline ataupun Narumi, mereka sama-sama datang dari keluarga yang tidak jelas. Amar mengepalkan kedua tangannya andai ia tidak mengingat cabang bayi yang saat ini sedang dikandung oleh Narumi. Mungkin sejak tadi kepalan tangannya sudah mendarah di wajah pria sombong di hadapannya ini. Setelah beberapa saat Amar kembali menatap Reno dengan raut wajah yang tak kalah kesalnya. Jika Narumi dan Raline hanya orang rendah di matamu, maka orang sepertimu harus disebut apa? Kamu juga orang biasa yang diangkat oleh keluarga Almahri hingga bisa dikenal sebagai seorang pebisnis. Andai bukan karena Mayra, sampai kapanpun kamu tidak akan sampai ke titik ini. Jangan pernah merasa dirimu tinggi, sesekali berkacalah, oke? Ucapan telak Amar membuat Reno bungkam. Reno seolah tidak pernah puas. Ia mungkin tidak akan berhenti menjadi seperti ini sebelum Amar mengaku kalah darinya. Sepertinya saat ini yang Reno alami bukanlah lagi tentang rasa iri dan dengki kepada Amar, melainkan ia telah terobsesi untuk semua yang berhubungan dengan Amar miliki dan ia tidak akan pernah merasa puas sebelum berhasil menghancurkan pria itu. Reno hanya bisa terdiam seraya memandangi kepergian Amar hingga masuk ke dalam mobil. Dengan cepat mobil itu merayap pergi meninggalkan halaman lokasi proyek pembangunan miliknya. Siang ini saat sedang jam makan siang, Raihan mengemudikan mobilnya dengan kecepatan sedang keluar dari area perusahaan. Ya, ia tidak akan pergi saat masih jam kantor jika bukan karena seorang wanita yang baru saja menghubunginya dan meminta untuk ditemani ke toko kain. Siapa lagi kalau bukan Mayra? Mobil tersebut terus merayap menyusuri jalanan ibu kota yang tidak terlalu padat siang ini. Mereka berjanji untuk bertemu di sebuah masjid, karena Mayra mampir untuk salat zuhur. Sampainya di halaman masjid, Raihan pun bergegas karena memang ia belum melaksanakan salat zuhur. Saat hendak berwudu, tanpa sengaja ia berpapasan dengan Mayra yang baru saja selesai melaksanakan salat. Aku salat sebentar. Kamu tunggu di mobil saja. Raihan mengeluarkan kunci mobil dari saku kemejanya dan langsung diberikan kepada Mayra. Baiklah. Maaf ya merepotkan kamu lagi. Aku tidak tahu harus minta tolong siapa karena beberapa minggu ini mencari asisten tapi belum ketemu yang cocok. Ucap Mayra yang terlihat tidak enak. Sudah, jangan sungkan. Dah sana masuk ke mobil. Raihan kembali melanjutkan langkahnya ke tempat berwudu. Sementara Mayra melangkah santai menuju mobil Raihan yang terparkir di halaman masjid. Ia sengaja naik taksi karena tahu Raihan pasti setuju untuk menemaninya. Saat masuk ke dalam mobil, Mayra langsung merebahkan tubuhnya seraya menurunkan sandaran kursi hingga posisinya jadi setengah berbaring. Perjuangannya untuk usaha baru yang ingin ia rintis akan dimulai dari sekarang. Ia benar-benar menikmati setiap prosesnya, karena banyak orang-orang baik yang bersamanya. Di saat hening dan memejamkan mata seperti sekarang membuat Mayra terkadang masih terhanyut dalam lamunan. Ia mengingat bagaimana dulu usahanya sedang berada di puncak dan dengan mudahnya ia melepaskan semua itu demi seorang pria yang ia pikir akan menjalani kehidupan sehidup semati dengannya. Saat mengingat itu semua rasanya Mayra lelah sekali, tetapi ia tidak menyesal karena selama pernikahan ia betul-betul melaksanakan tugasnya sebagai seorang istri yang baik tanpa pernah sekalipun mengeluh. Setelah beberapa saat bersandar, Mayra yang mulai merasa bosan hendak memutar musik. Namun, pandangannya malah fokus melihat laci dashboard yang terbuka. Ia mengeritkan kedua matanya saat tak sengaja melihat kotak kecil di dalam laci itu.
Karena merasa penasaran, Maira pun meraih kotak itu dan langsung membukanya. Maira menatap isi kotak tersebut dengan tatapan tak percaya. Bagaimana tidak, isi kotak itu adalah sebuah kalung dengan liontin yang berinisialkan namanya. Di dalam kotak kecil itu pula terdapat sebuah kartu ucapan. Di sampul depannya memperlihatkan tahun kalung itu dibeli. 14 April 2 tahun lalu. Ini tepat hari lamaranku dan Mas Reno. Maira nampak berpikir, hingga rasa penasarannya semakin menjadi-jadi. Ia membuka kartu itu dan langsung membaca isinya. Maira, aku baru saja membuka showroom mobilku. Aku merasa tidak pantas, namun maukah kamu menemani aku hingga sukses? Aku sangat mencintaimu, Maira. Kedua mata Maira nampak berkaca-kaca. Ia tidak menyangka jika sebenarnya dulu sekali Raihan pernah berniat untuk melamarnya, namun sudah didahului oleh orang lain. Maira tidak bisa membayangkan betapa sulitnya hidup Raihan 2 tahun belakangan ini karena menyimpan perasaan terhadapnya. Namun, lagi-lagi pria muda itu terlalu pintar menyembunyikan kesedihannya. Ya, Raihan yang Maira kenal adalah seorang pria yang humoris dan selalu ceria di kehidupan sehari-hari. Hingga dulu tak pernah terbersit sekalipun di pikiran Maira bahwa pria itu memendam rasa sakit akibat dari perasaan yang tidak bisa tersampaikan. Maira yang sempat terhanyut dalam lamunan tiba-tiba tersentak saat mendengar suara pintu mobil terbuka. Buru-buru ia masukkan kotak kecil-kecil itu kembali ke dalam laci dashboard. Jadi, kamu mau diantar ke toko kain yang mana, Mai? Tanya Raihan sambil memasang sabuk pengaman. Ah, itu, yang di daerah jalan baru saja. Itu toko langgananku dulu. Maira mencoba untuk mengatur napas lalu kembali bersandar. Raihan menoleh saat merasakan gelagat Maira sedikit aneh. Kamu kenapa? Seperti baru dikejar syaitan saja. Hah? Tidak, aku hanya lapar. Kamu langsung nanya toko kain saja. Apa tidak ada niat mengajakku makan siang? Ketus Maira untuk menutupi rasa gugupnya. Raihan terkekeh kecil saat melihat wajah kesal Maira. Ya sudah, Tuan Putri mau makan apa? Ditatap seperti itu malah membuat Maira semakin merasa gugup. Spontan Maira langsung mengalihkan pandangannya keluar jendela. Terserah. Oke, kalau begitu kita makan di restoran Padang saja. Ucap Raihan sambil menghidupkan mesin mobil. Mendengar hal itu membuat Maira menoleh menatap Raihan. Kok nasi Padang sih? Aku mau mie ayam. Tadi katanya terserah. Ucap Raihan yang tak habis pikir dengan jalan pikiran perempuan satu ini.